Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Eh, Alhamdulillah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami, PPT kami tentang evaluasi kurikulum PAI. Langsung saja. Evaluasi kurikulum PAI itu ada 4, yakni pengertian evaluasi kurikulum PAI, yang kedua objek evaluasi kurikulum PAI, yang ketiga yakni syarat evaluasi kurikulum PAI, dan yang keempat adalah model-model evaluasi kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum itu nanti yang dibahas ada 4 macam: pengertian, objeknya apa, kemudian syarat-syarat untuk evaluasi itu apa, dan model-model evaluasi tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama yakni A. Pengertian evaluasi kurikulum PAI. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program pendidikan dalam suatu program seperti itu. Nah, yang kedua, objeknya. Objek evaluasi dalam evaluasi kurikulum PAI ini ada 6 macam komponen. Ada 6 macam bentuk evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran, media, proses pembelajaran, dan komponen hasil dan penunjang. Nah, yang pertama, komponen tujuan. Dalam evaluasi kurikulum, komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan tujuan jenjang di atasnya, yaitu tujuan institusional, dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan nasional. Yang kedua, komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena berhubungan dengan implementasi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, karena ini memiliki hubungan dengan pelaksanaannya kurikulum. Kemudian media. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara lebih terinci sehingga dapat dicerna dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Ini tentang media. Yang kelima yakni proses pembelajaran. Komponen belajar mengajar merupakan komponen kurikulum yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa. Yang terakhir yakni komponen hasil dan penunjang. Komponen penunjang merupakan salah satu komponen yang harus dievaluasi. Kenapa? Komponen ini berhubungan dengan sistem administrasi dan supervisi, sistem pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan bagi siswa, dan sistem evaluasi. Itu tadi tentang pengertian evaluasi dan juga objek evaluasi pada kurikulum PAI. Insyaallah akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Takim dan juga Mas Ferdi. Terima kasih. Baik, melanjutkan poin yang ketiga yaitu syarat evaluasi kurikulum PAI. Yang pertama, perencanaan evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan yang mendesak sifatnya. Misalnya, terjadi perubahan fundamental dalam masyarakat. Yang kedua, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sebaiknya turut berperan serta dalam organisasi pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pola organisasinya adalah dengan cara mengundang seorang ahli di bidang pengembangan kurikulum dengan cara membentuk suatu badan khusus pengembangan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin D, yakni model-model evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Terdapat 3 model evaluasi kurikulum, yakni evaluasi kuantitatif,
kualitatif, dan ekonomi mikro. Perlu diketahui bahwasanya model evaluasi kurikulum adalah sebuah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Model-model evaluasi kurikulum terdapat dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama evaluasi kuantitatif. Ciri yang paling menonjol dari evaluasi adalah penggunaan prosedur yang menggunakan kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Maksudnya adalah tidak digunakannya proses pendekatan dalam mengembangkan kriteria evaluasi, tetapi yang lebih diutamakan yaitu tentang metodologi kuantitatif dan penggunaan tes gitu. Yang kedua adalah model evaluasi mikro. Model evaluasi ekonomi mikro pada dasarnya model yang menggunakan evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Tapi di sini lebih mementingkan tentang hasil belajar yang diperoleh siswa sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan atau tidak. Karena di sini menyangkut tentang ekonomi. Jadi sesuai tidak antara hasil pembelajaran dan dana yang telah dikeluarkan. Itu. Selanjutnya model evaluasi kualitatif atau humanistik naturalistik. Model evaluasi ini selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, sehingga kegiatan-kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dari dimensi-dimensi lain gitu. Adapun ciri-cirinya, adapun model-modelnya pada evaluasi kuantitatif ada 3, yaitu model evaluasi connoisseurship, yang kedua model iluminatif, yang ketiga model responsive stake. Itu mungkin cukup itu presentasi dari kami terkait model-model, bisa lebih dipahami lagi di makalah gitu. Untuk penjelasannya saya jelaskan secara umum, untuk cara mendetailnya silahkan dibaca sendiri. Bila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.